Namaskar. Halo anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Ya, hari ini berjumpa lagi dengan Miss Amira dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, untuk di kelas 6 di tema 1 kita akan belajar tepatnya untuk KD 3.1 yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks hasil pengamatan. Baik, teks laporan hasil pengamatan. Tadi Miss sampaikan untuk KD 3.1 yaitu mengenai teks laporan hasil pengamatan. Nah, teks laporan hasil pengamatan merupakan sebuah teks yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan. Ya, yang dilakukan tentunya secara langsung. Nah, pengamatan apa yang bisa kita lakukan? Jadi teks laporan hasil pengamatan itu bisa berupa laporan tentang perkembangbiakan tanaman ataupun tentang lingkungan sekitar kita. Secara umum, teks laporan hasil pengamatan terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah informasi umum, kemudian yang kedua adalah kumpulan fakta-fakta, dan yang ketiga adalah simpulan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan untuk teks laporan hasil pengamatan, mari kita pahami dulu mengenai ide pokok. Dalam teks laporan hasil pengamatan terdapat sebuah ide pokok. Jadi ide pokok ini adalah fokus atau poin utama yang dibahas di dalam sebuah laporan hasil pengamatan. Untuk ide pokok tentunya sudah pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu ketika kalian berada di kelas 5. Nah, di mana kita bisa menentukan sebuah ide pokok? Ya, ide pokok biasanya bisa kalian temukan dalam sebuah bacaan, tepatnya di dalam sebuah paragraf. Tentunya ketika kalian membaca sebuah paragraf, ada berbagai informasi yang kalian dapatkan. Nah, dari berbagai informasi tersebut, ada satu informasi utama yang ada dalam paragraf tersebut. Salah satu informasi utamanya, ya, atau informasi utama dalam bacaan tersebut, itulah yang disebut sebagai sebuah ide pokok. Sebuah ide pokok memiliki nama lain, pikiran pokok, pikiran utama, gagasan pokok, dan gagasan utama. Lalu, bagaimana cara menentukan sebuah ide pokok di dalam sebuah paragraf? Yang pertama bisa kalian lakukan adalah membaca secara keseluruhan isi paragraf tersebut. Kemudian yang kedua, memahami isi bacaan, tentunya yang ada di dalam sebuah paragraf. Dan yang ketiga adalah menentukan ide pokok di dalam bacaan tersebut. Satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ide pokok tersebut bisa kalian temukan dalam kalimat utama. Anak-anak masih ingat dengan kalimat utama? Ya, kalimat utama itu merupakan kalimat yang paling umum sifatnya yang ada di dalam sebuah paragraf. Jadi kalimat utama itu adalah kalimat yang dijelaskan di dalam paragraf tersebut. Di mana kita bisa menemukan kalimat utama? Kalimat utama itu bisa kita temukan di awal paragraf ataupun di akhir paragraf. Jadi baik di awal maupun di akhir paragraf, kalimat mana yang sifatnya paling umum atau kalimat yang mana yang dijelaskan di dalam paragraf tersebut, itulah yang menjadi kalimat utama. Nah, anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian tentang ide pokok, mari kita saksikan contoh paragraf berikut ini. Baik, anak-anak perhatikan teksnya. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tipes, leptospirosis, dan demam berdarah.
Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Oke, dari teksnya ini bisa kita perhatikan untuk letak kalimat utamanya dulu. Sehingga kalau kita sudah tahu letak kalimat utamanya, maka kita juga bisa menentukan ide pokoknya. Oke, yang paling umum adalah yang paling banyak dibahas di sini berdasarkan paragrafnya adalah tentang bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan yang menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa ide pokok dari paragraf ini adalah, ada yang tahu? Ya, bencana banjir yang menimbulkan berbagai macam penyakit. Ya, kalian lihat dari kalimat pertama dijelaskanlah berbagai penyakit yang dimaksudkan. Yang muncul itu ada tipes, kemudian ada diare, dan juga ada demam berdarah. Nah, itulah tadi berdasarkan teks bacaan yang kalian baca, sudah ditentukan yang mana yang menjadi ide pokoknya. Jadi ide pokoknya itu ada di kalimat yang pertama. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah memperhatikan contoh sebuah paragraf. Kemudian sudah juga kalian memperhatikan apa ide pokok dari paragraf tersebut. Kalau kita melihat contoh paragraf yang tadi ya, ide pokoknya itu terletak di awal paragraf. Nah, itu artinya kalimat utama dari paragraf tersebut berada di awal paragraf. Nah, baiklah anak-anak, untuk lebih rinci lagi penjelasan mengenai ide pokok, sebentar kalian bisa buka buku pena untuk tema 1, subtema 1. Di sana sudah ada pembahasan dan juga latihan soalnya ya. Silakan kalian kerjakan, kalian berlatih untuk menambah pemahaman kalian mengenai ide pokok. Demikian pembahasan kita untuk kali ini. Semoga apa yang sudah Miss sampaikan dapat dipahami dengan baik. Ingat, jangan lupa kerjakan tugas dengan baik dan selamat belajar. Sampai jumpa.